Bab 010. Pagi hari seperti biasanya, Milka pergi ke dapur dan dia menyiapkan sarapan untuk Haris. Milka melihat Keren berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuh Keren bau alkohol yang sangat pekat, bahkan kondisinya sangat acak-acakan. Milka tak mengira wanita yang tadi malam memukulnya habis-habisan itu kondisinya sangat menyedihkan seperti ini. Bahkan makeup Keren terlihat berantakan, dia seperti orang gila baru yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Milka sampai menutupi hidungnya dengan tangan karena tak tahan dengan bau alkohol yang sangat menyengat itu seakan menusuk indera penciumannya, sedangkan satu tangannya lagi masih memegangi pintu rumahnya yang masih terbuka setengahnya saja. "Ada apa Nona Keren, Anda sepagi ini datang kemari?" tanya Milka dengan nada suara terdengar sopan. Namun Keren yang masih dipengaruhi alkohol itu langsung mendorong tubuh Milka hingga Milka menjauhi pintu. Dan Keren langsung nyelonong masuk ke dalam rumah Milka. Setelah wanita tak tahu aturan itu masuk ke dalam rumah Milka, mata Keren langsung menyapu seisi ruangan tersebut. Dilihatnya rumah yang sangat indah dan juga rapi, bahkan rumah tersebut memiliki barang-barang yang bisa dibilang tidaklah murah itu. Kenyataan itu semakin membuat Keren terbakar api cemburu yang sangat menyiksa, bahkan Keren mulai membuang tas jinjing yang sedari tadi dibawanya di atas sofa. Wanita jalan asteris. Baik tidak Keren pada Milka sembari berdiri di tengah-tengah ruang tamu. Milka masih berdiri tak jauh dari posisi Keren berada sekarang. Namun Milka hanya diam menatap Keren karena dia tak merasa jika namanya sedang dipanggil, jadi Milka hanya diam membisu seakan enggan menanggapi orang yang sedang mabuk itu. "Kau sudah berani mengabaikan panggilanku, hah?" maki Keren sembari berjalan mendekati Milka. Keren merasa tersinggung karena Milka mengabaikan panggilannya barusan. "Anda tidak memanggil nama saya Nona. Jadi untuk apa saya menjawab?" ucap Milka dengan suara terdengar lembut, karena Milka masih menghargai Keren sebagai kekasih suaminya itu. "Kau memang tidak tahu diri," maki Keren dengan suara lantang. "Tolong jaga ucapanmu Nona," ujar Milka dengan separuh membentak. Karena Milka merasa tidak ada yang salah dari ucapannya itu, namun hanya Keren saja uang memiliki perasaan seperti itu terhadapnya. "Hahaha, apakah Haris menyentuhmu semalam sampai kau berani bicara padaku seperti itu Milka?" teriak Keren dengan berjalan sempoyongan sembari hendak menjambak rambut panjang Milka. Namun Milka segera memundurkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang hingga Keren terjatuh ke samping karena dia masih dipengaruhi alkohol. Keren jatuh tersungkur dan dia melihat ada vas bunga yang ada di atas meja. Keren segera berdiri dari posisi duduknya perlahan. Keren berjalan dengan sempoyongan ke sana kemari. Akhirnya dia sampai juga dia dekat vas bunga itu. "Lihat bagaimana Haris mengusirmu dari rumah ini," ancam Keren sembari tangannya meraih vas bunga tersebut. "Nona, apa yang mau Anda lakukan? Hahaha, kau takut jadi gelandangan setelah Haris mengusirmu dari sini? Kumohon Nona Keren, jangan melukai diri Anda sendiri," pinta Milka sembari berjalan mendekati Keren. Milka tahu apa yang akan Keren lakukan pada vas bunga tersebut. Namun terlambat, belum sempat Keren meraih vas bunga tersebut, Keren sudah memecahkan vas yang ada di tangannya itu. Dan Keren segera menggores tangannya dengan serpihan vas bunga yang terburai berantakan di lantai. Darah segar perlahan mulai keluar dari tangan Keren yang tergores pecahan vas bunga tadi. Namun Keren tidak panik karena dia memang dengan sengaja melakukannya. Tersirat senyuman licik dari bibir Keren pada Milka yang kelihatan kebingungan saat melihat darah segar itu terus menetes hingga jatuh ke lantai. Haris tolong, kumohon tolong aku, huhuhu hiks. Keren berteriak-teriak sembari diiringi tangisan modusnya. Dia memanggil suara Haris dengan sangat keras hingga menggema di dalam ruangan yang sepi itu. Masih pagi namun Keren sudah membuat kegaduhan di dalam rumah yang biasanya selalu terlihat tenang dan nyaman itu. Sedangkan di dalam kamar Haris langsung tergelak dari tidurnya saat mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya beberapa kali. Haris melihat dari lantai atas, dia melihat Keren menangis sembari memegangi tangannya yang berdarah, sedangkan Milka hanya bisa diam mematung melihat drama yang sedang Keren mainkan saat ini.
Haris berlari menuruni anak tangga dan dia segera berjalan mendekati Karen dengan wajah terlihat panik akan apa yang sedang terjadi di rumahnya itu. Darah Karen jatuh begitu banyak di lantai dan dia langsung pingsan saat Haris berjalan hampir mendekatinya. "Apa yang kau lakukan padanya?" bentak Haris sembari mendorong pelan tubuh Milka hingga mundur paksa beberapa langkah ke belakang. Aneh, dia terlihat sangat marah tapi kenapa dia mendorongku dengan sangat pelan ya? Begitu kira-kira arti dari sorot mata Milka saat itu. Haris yang melihat Karen sudah tidak sadarkan diri segera-segera membopongnya menuju sofa. Milka masih bengong di tempatnya berdiri, dia bingung mau melakukan apa karena Milka pasti akan jadi orang pertama yang Haris salahkan atas terlukanya Karen barusan. Karen adalah kekasih Haris, tidak mungkin dia akan membela Milka yang statusnya hanya sebagai istri kontrak saja. Setelah membaringkan tubuh Karen diam atas sofa, Haris segera berjalan menuju meja yang tak jauh dari sofa tersebut. Haris segera menelpon dokter pribadinya. Sedangkan Milka berjalan menuju dapur, dia segera mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan bercak darah pada lantai rumahnya. Haris masih menatap Milka dengan pandangan sinis. Sekarang dokter yang merawat Karen sudah selesai mengurus tangan Karen yang terluka. "Tuan, Nona Karen butuh istirahat, dia akan segera pulih setelah siuman nanti," ujar dokter tersebut pada Haris sembari memasukkan peralatan medisnya kembali ke dalam tasnya. Haris berjalan mengantar dokter tersebut sampai ke depan pintu. Karen yang melihat Haris sudah tidak ada di ruangan tersebut, dia segera beranjak duduk. "Lihatlah bagaimana Haris memperlakukanmu. Dasar wanita murahan," maki Karen dengan suara lirih karena takut kalau Haris sampai dengan. Walaupun Karen bicara dengan nada sangatlah pelan, namun Karen juga memastikan jika Milka bisa mendengar dengan jelas makiannya tersebut. Milka hanya diam sembari memasang wajah datar karena Milka merasa enggan untuk menanggapi makian Karen barusan. Karen kembali pura-pura tidur setelah mendengar langkah kaki yang berjalan semakin mendekat. Yaitu adalah langkah kaki Haris. Tanpa melihat pada Milka sedikitpun, Haris berjalan melewatinya tanpa bicara ataupun menanyakan akan apa yang terjadi tadi. "Tunggu," ucap Milka karena dia merasa Haris harus tahu yang sebenarnya. Haris segera menghentikan langkahnya saat mendengar suara Milka. "Kau mau mengelak jika itu bukan salahmu," cecar Haris dengan memalingkan wajahnya menatap ke arah Milka. "Kumohon percayalah, aku tidak bersalah." Milka bicara dengan mata berkaca-kaca, dia berharap Haris mau mendengarkan penjelasannya. "Kau pikir aku akan percaya padamu? Berhentilah bersandiwara di hadapanku," teriak Haris sembari hendak melayangkan tangannya pada Milka. Milka hanya pasrah sembari memejamkan matanya dengan wajah ketakutan. Milka sudah membayangkan betapa sakitnya tamparan itu. "Kap." Namun Haris tidak menamparkan Milka, dia malah mengecup bibir Milka sesaat. Milka yang kaget pun langsung membuka matanya lebar-lebar, dia memundurkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang. Milka melihat Haris yang mengusap bibirnya yang basah dengan tangan. Sedangkan Milka kebingungan dengan sikap Haris yang berubah tiba-tiba. "Itu hukumanmu," ucap Haris. "Apa sih maksudnya? Aku sama sekali tidak mengerti sedikitpun, mana ada orang yang memberikan hukuman seperti itu. Atau dia berbuat baik padaku sebelum dia benar-benar mengusirku dari rumahnya. Aku sungguh bingung memikirkan sikap para orang kaya ini. Hidup mereka sungguh rumit seperti tulisan tinta pada kertas putih yang terlihat tidak beraturan." Milka masih kebingungan dengan sikap Haris terhadapnya barusan. Haris berjalan mendekati Karen dan dia segera membopong tubuh Karen memasuki kamar tamu rumahnya yang ada di lantai bawah, sedangkan Milka berjalan mengikuti Haris dari belakang. Setelah tiba di kamar, Haris segera menaruh tubuh Karen dengan sangat hati-hati di atas ranjang tersebut. Melihat ke arah Milka yang ada di belakang pintu, "Keluarlah, aku akan menggantikan baju Karen karena terlalu bau alkohol." Milka langsung berjalan keluar ruangan tersebut dengan mata berkaca-kaca. Milka menutup pintu itu tanpa menoleh sedikit pun pada Haris. Milka berjalan menuruni anak tangga rumahnya. Tanpa terasa air mata jatuh menetes perlahan membasahi kedua pipinya.
Air mata itu menunjukkan bahwa Milka sangat terluka saat meninggalkan Haris berdua dengan Karen di dalam kamar yang sama. Tapi apalah daya Milka hanya bisa menuruti keinginan suaminya karena Milka sadar akan posisinya saat ini. Dia memang menikah dengan Haris namun itu hanyalah kesepakatan saja di antara mereka kelak jika waktunya tiba Milka akan pergi meninggalkan Haris. Milka tak menyangka jika seiring berjalannya waktu dirinya telah jatuh cinta pada orang yang salah namun apalah daya karena cinta tidak bisa memilih akan diberikan pada siapa saja. Milka berjalan menuju dapur dan dia segera mendudukkan tubuhnya di dapur sembari membuatkan bubur untuk Karen. Air mata Milka masih membasahi pipinya. Milka sudah mencoba menghentikan air matanya namun tetap saja tidak bisa dia lakukan. Air mata itu jatuh sendiri tanpa dia pinta. "Kau sedang apa?" tanya Haris dari balik punggung Milka. Setelah mendengar suara Haris sontak Milka langsung mengusap air matanya agar Haris tak mengerti akan kesedihannya. "Aku membuatkan bubur untuk Karen," jawab Milka dengan tak menoleh. "Aku baru akan menyuruhmu membuatkan bubur untuknya," jelas Haris sembari beralih di samping Milka. Namun pandangan Milka masih tak bergeming menatap ke arah bubur yang sedari tadi sedang dia aduk-aduk agar bubur tersebut berubah menjadi lembut. "Ya aku tahu," jawab Milka pelan. "Apa kau sudah makan?" tanya Haris. "Aku tidak berselera makan." "Kenapa? Apa karena aku tidak percaya padamu? Jadi selera makanmu hilang?" "Ya," jawab Milka singkat sembari berjalan mengambil mangkuk yang tadi dia taruh di atas meja. Milka segera menuangkan bubur yang dia masak tadi ke dalam mangkuk tersebut. "Keren kekasihku, mana mungkin aku percaya padamu," tandas Haris sembari mendudukkan tubuhnya di kursi. "Aku tahu hubungan kita akan berakhir saat kontrak itu usai, jadi aku tidak akan berharap lebih padamu. Aku hanya mencintaimu karena uang saja sayang," ucap Milka dengan manja sembari melingkarkan tangannya di leher Haris yang sekarang sedang duduk di kursi. Kenyataan itu memang berbanding terbalik dengan kenyataan yang Milka rasakan namun apalah daya Milka harus melakukannya agar dia tidak semakin tersakiti dengan rasa cintanya pada Haris. Setelah mendengar ucapan Milka wajah Haris berubah menjadi dingin. "Pergilah dan berikan sarapan itu pada Karen pasti sudah bangun sekarang." "Baiklah sayang," ucap Milka sembari mengecup pipi Haris dan dia segera membawa nampan yang berisikan satu mangkuk bubur yang dibuatnya tadi dan satu gelas air putih. Milka memantapkan hatinya agar dia tak sampai terlihat lemah di hadapan Haris dan Karen. Sungguh kasihan nasib Milka, dia bahkan harus menghabiskan masa mudanya dengan cara yang menyedihkan seperti ini. Entah sampai kapan Milka akan bertahan dengan kondisinya saat ini. Milka narik nafasnya beberapa kali saat dia sudah sampai di depan kamar tamu. Tentu saja Milka harus memantapkan hatinya sebelum membuka pintu tersebut karena di dalamnya terdapat setan yang bernama pelakor sedang menghuni kamar tamu tersebut. Dengan perlahan Milka mulai membuka pintu itu, matanya langsung tertuju ke arah ranjang. Dilihatnya Karen sedang duduk dengan wajah kelihatan lebih segar dari sebelumnya. Dia sudah mengenakan baju seksi lengkap dengan riasan di wajahnya. Milka berjalan mendekati Karen dan dia segera menaruh nampan yang ada di tangannya ke atas meja. "Karen, kau sudah bangun? Apakah matamu sudah buta?" "Pakai bertanya segala," jawab Karen dengan judes sembari masih sibuk memainkan ponselnya. "Di mana calon suamiku?" imbu Karen mencoba memancing emosi Milka. "Oh, maksud Anda suami saya? Dia sedang menikmati sarapan pagi di meja makan." Haha, Milka memang paling pintar memancing emosi Karen. Terlihat wajah Karen mulai berubah menjadi merah padam bagikan tomat. Karen berdiri kasar dari ranjang dan dia meraih bubur panas yang Milka bawa tadi. "Apa yang mau kau lakukan dengan bubur itu?" "Hua." Karen yang sedang marah itu pun melempar bubur tersebut ke arah Milka yang berdiri di belakang pintu. Milka hendak memundurkan tubuhnya untuk menghindari bubur panas yang Karen lempar itu, tapi percuma karena tubuh Milka membentur belakang pintu hingga Milka hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bubur panas itu mendarat dengan sempurna mengenai tangan Milka dan kaki Milka,
Milka yang merasakan tangan dan kakinya mulai terbakar karena sisa bubur yang Keren lempar itu masih menempel pada telapak kaki dan tangannya. Milka segera mengibas-ngibaskan tangan dan kakinya yang masih terasa terbakar itu. Milka menggeser sedikit tubuhnya dari pintu karena dia merasa ada seseorang yang membuka pintu itu dari belakang. Dan benar saja setelah Milka menggeser tubuhnya pintu itu perlahan mulai terbuka dan di sana Haris sudah berdiri dengan wajah terlihat emosi karena sedari pagi rumahnya penuh dengan teriakan Keren yang membuat kegaduhan. Mata Haris menatap mulai dari ujung kaki Milka dan perlahan naik sampai tangan Milka yang terlihat mulai merah karena terkena bubur panas. "Ada apa ini?" tanya Haris sembari masih mematung di belakang pintu. "Dia melemparkan bubur panas padaku," ucap Milka sembari menunjuk salah satu jarinya ke arah Keren yang terlihat mulai menjalankan drama yang masih sama seperti tadi pagi. Keren mulai berjalan sembari berpura-pura menyeka matanya yang terlihat kering itu. Keren berjalan mendekati Haris dengan berlengan lengok bak model yang berjalan di atas karpet merah lengkap dengan para wartawan yang siap memotret setiap gerakannya yang terlihat luwes dan menggoda mata kaum Kiki yang menatapnya. "Dia bohong, Hani. Wanita itu hanya ingin memfitnahku saja, dia ingin mencari perhatian darimu dengan mengkambing hitamkan aku," ucap Keren sembari memeluk tubuh Haris dan Keren berpura-pura menangis di dalam dada bidang suami Milka itu. "Keren bohong? Dia yang melakukan ini padaku. Kau harus percaya padaku, Haris. Aku istrimu," ucap Milka dengan mata mulai merah dan terlihat kristal bening sudah berkumpul di sana. Milka tak ingin terlihat lemah di hadapan Haris dan Keren. Sebisa mungkin Milka mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Haris menatap ke arah Milka sesaat. Kemudian pria itu beralih menatap ke arah Keren yang masih memeluknya namun tangan Haris tidak memeluk Keren balik. "Milka, keluarlah," perintah Haris dengan suara penuh penekanan. "Aku bicara jujur padamu, tapi kau tidak pernah percaya padaku," sahut Milka dengan suara terdengar bergetar. Milka langsung keluar dari kamar tersebut dengan hati yang hancur. Terlihat air mata mulai membanjiri pipi putihnya. Hati Milka sangat sakit saat mengetahui jika Haris lebih membela wanita lain daripada dirinya. Tapi apalah hak Milka karena Haris bebas bersama wanita mana saja yang dia inginkan. Milka hanyalah dibuat sebagai pengisi ranjang Haris yang kosong setelah dia bosan dengan wanita lain di luar sana. Sejak menikah dengan Haris, Milka jarang sekali mendapatkan kebahagiaan. Dia lebih sering menangis dan bersedih, lebih lagi sikap Milka yang sangat sulit bergaul dengan teman-temannya. Itu semakin membuat Milka merasa kesepian. Selain Sunny, Milka tidak memiliki teman wanita lainnya. "Aku tahu, Haris, aku hanyalah istri yang kau beli dengan uang. Tapi tidak pernah meminta kau mencintaiku. Tapi bisakah sedikit saja kau percaya padaku? Aku tahu aku hanyalah orang miskin yang tak punya apapun selain harga diri. Oh tidak, harga diri pun sekarang aku tidak mempunyai. Sejak aku menikah denganmu harga diriku sudah hilang bersama uang yang kau berikan." Milka menagih sesenguka sembari masuk ke dalam kamarnya. Terlihat sesekali Milka meniup tangannya yang terasa terbakar itu. Di sisi lain, Keren masih memeluk Haris dengan lembut. Wajah licik dan juga bangga tersirat dari wajah cantik Keren saat itu. Tapi siapa sangka Haris mendorong Keren ke belakang sampai wanita itu jatuh di samping meja. "Apa yang kau lakukan, sayang?" tanya Keren sembari menunjuk wajah sok polos Siabek semakin membuat Haris merasakan muak yang teramat sangat. "Kau pantas mendapatkannya." Keren yang masih terduduk di lantai dengan perlahan mulai beranjak berdiri dari posisi duduknya. Haris tak bergeming menatap ke arah Keren dengan tatapan sinis. Keren masih mencoba merayu Haris. Terlihat dia berjalan mendekati ranjang dengan berlaga sok polos, bahkan Keren sampai menjatuhkan air mata dusta di kedua pipinya yang berbalut makeup tebal. "Sayang, kau tidak percaya padaku?" si wanita jalan asteris-asteris itu yang dengan senjata menumpahkan bubur panas ke tangan dan kakinya. Ucap Keren sembari menangis sesenggukan mencoba mencuci otak Haris agar mau percaya dengan drama dusta yang sedang dia mainkan. "Hahaha,
Karen sangat cocok jika diberi penghargaan wanita dengan 1000 drama karena dia bisa bersikap kejam dan tak tahu ampun di hadapan Milka. Namun saat di depan Haris, Karen berubah bersikap sangat lembut dan anggun seolah-olah Karen sendiri yang sedang tertindas dan menjadi korban di sana.